Oke, baik, perkenalkan nama saya Guilelmus Claudia Velin, NIM 2103030089, kelas C, Prodi Sosiologi. Kelas C semester 2 Prodi Sosiologi. Baik, dalam kesempatan ini saya akan mereview buku yang kedua. 1. Pertanyaan tentang gadget. Jika seperti yang saya sarankan dalam pendahuluan, kita dapat dengan mudah memahami gadget sebagai hal yang berguna dalam suatu tujuan, maka pernyataan itu perlu dipindahkan ke tempat tingkat lebih mendasar ketika perlu mengeksplorasi cara-cara di mana hal ini berfungsi di dunia kita, bagaimana kegunaan untuk meninvestasikan dirinya, bagaimana gadget memperluas, mengubah, atau membentuk kerangka dunia manusia. Setelah secara longgar mendefinisikan gadget sebagai benda, kita perlu memulai mendefinisikan gadget sebagai benda. Kita perlu memulai dengan bertanya lebih serius, benda apa itu? Benda apa itu? Ini mungkin tampak pertanyaan yang jelas. Tetapi jauh dari itu, dalam jawaban menawarkan beberapa wawasan penting tentang bagaimana kita dapat berpikir dan berperilaku terhadap gadget. Hal ini menimbulkan alamat untuk sifat hal-hal seperti ini dan peran yang memiliki dalam pengarahan manusia satu sama lain lingkungan. Mereka tidak ada jawaban pertanyaan apa itu manusia. Dapat terjadi sesuatu tanpa mengakui kontribusi mendasar dari manusia, Heidegger. Dalam tulisan Heidegger, benda awalnya eksplorasi sebagai konsep yang sangat umum, mengacu pada sesuatu di dunia seperti batu atau pohon, atau lebih umum untuk keadaan atau sesuatu hanyalah sesuatu, bukan apa-apa. Tetapi tujuan pemikirannya Heidegger mulai dari ponsel sesuatu yang utama di dunia. Dalam contoh pertama yang dapat disentuh, dijangkau, atau dilihat yaitu apa yang ada di tangan. Maka dalam konsepsi ini, segala sesuatu yang berada di luar kita, mereka ada di dalam dan dari dirinya sendiri. Mereka tersedia untuk berekspresi ketika dengan demikian ada di tangan. Ini juga dapat memahami dalam terjemahan alternatif asli dari istilah Heidegger Vernehmen sebagai hadir secara objektif. Sejauh ini menawarkan pandangan yang sepenuhnya kapitalbel dengan menjawab pertanyaan yang diajukan di atas. Namun, menurut Heidegger, sketsa awal dari hal yang hadir secara objektif tidak cukup untuk memahami apa sebenarnya sesuatu itu. Heidegger berargumen bahwa sains telah menawarkan kepada kita deskripsi yang dapat diterapkan dengan baik, tenang, dan banyak hal yang dapat kita bicarakan tentang bantuan dalam hal kandungan mineralnya, tentang bunga melalui studio botani, komputer istilah elektron dan silikon, tetapi pada suatu tentang hal yang tidak dibahas dalam pendekatan perspektif seperti itu. Pernyataan di sini bukanlah tentang kualitas ilmiah khusus dari benda atau itu, karena itu tidak menyentuh pernyataan tentang apa yang menjadi sesuatu menjadi sesuatu yang bukan apa-apa yang membuatnya menjadi batu dan kayu. Kondisi apa ini bukan untuk memberikan deskripsi ilmiah tentang hal-hal yang realitas, bukan sudut pandang, tetapi untuk menyadarkan pengalaman sehari-hari. Fokus pada pengalaman sehari-hari sejalan dengan filosofis Heidegger yang lebih luas, di mana pemahamannya tentang manusia mendefinisikan dalam hal ada dalam waktu yang tepat untuk tertentu dalam hubungan. Yang kedua, materialisme gadget. Saya berpendapat bahwa gadget alam ditemukan baik pada benda atau benda, dan bahwa orientasi kita terhadap harus sebagai pemuda mengenali potensi sebagai benda fokus yang berkumpul. Saya berpendapat untuk pelepasan terhadap gadget sebagai disposisi untuk mendukung ini. Saya juga menarik garis hubungan antar gadget.
ensemble, dan posesif. Saya menyentuh aspek pembentukan politik dan ekonomi dari gadget, tetapi dengan cara yang agak terbatas. Oleh karena itu, dalam bab ini, saya akan mengenakan tema-tema dan tersebut eksplorasi lebih konseptual dan terfokus dengan peran modal dan kekuasaan secara lebih luas. Dalam pembentukan gadget, dengan penekanan khusus pada pemahaman materialisme tentang potensi gadget tetapi juga kebebasan pada mereka yang bersumber eksploitasi dan keterasingan. Keharusan ini yang menjelaskan perkembangan teknologi dari memuaskan kebutuhan manusia menuju menangkap kecerdasan dan meningkatkan tenaga kerja. Bahkan sejak tahun 1989, Kellner mengakui konfigurasi masyarakat kapitalisme di mana-mana pengetahuan teknis dan ilmiah, otomatisasi dan komputer teknologi maju berperan dalam proses produktif paralel dengan peran tenaga kerja manusia, mekanisi dan mesin di era sebelumnya. Yang ketiga, gadget otak. Saya mendefinisikan kebutuhan untuk memenuhi hubungan antara niat dan gadget dalam hal kesadaran dan otak manusia. Oleh karena itu, pada dua titik fokus ini, saya akan membahas bab ini. Kesadaran secara terkenal definisikan oleh filsuf pikiran David J. Chalmers sebagai masalah yang sulit. Saat ini ia menjelaskan, kesadaran menimbulkan masalah yang paling membingungkan dalam ilmu pikiran. Memang bukan sebuah mendefinisikan kesadaran atau mendefinisikan kesadaran, kita perlu bertanya kesadaran seperti apa yang perlu kita definisikan sehingga kita dapat mengajukan pertanyaan yang benar atau bahkan bermakna. Arti istilah yang paling umum dipahami mengacu pada pengalaman sadar tangan pertama memiliki pengalaman. Dan seperti yang dikatakan Chalmers, masalah kesadaran yang sulit adalah masalah pengalaman. Ini adalah kesadaran sebagai keadaan mental dan ini memunculkan banyak masalah yang berkaitan dengan otak. Apakah pengalaman sesuatu yang dapat berdiskusi menjadi substrat material otak dipahami sebagai tempat berpikir, atau apakah kita dapat terkait dengan dunia materialisme sekali, tetapi dengan sesuatu dan tatanan lain? Jika demikian, bagaimana kedua pemerintahan terkait? Isu berkembang biak dan cepat, termasuk pertanyaan. Yang keempat, kesadaran gadget. Dalam bab ini, saya akan mengilustrasikan gambaran otak dan kesadaran konsep gadget. Untuk bergerak ke arah deskripsi yang lebih berkembang tentang kesadaran gadget, ini akan menjadi pandangan kesadaran sebagai bentuk pemikiran bersama yang diperbesarkan dan diperluaskan oleh gadget, dan itu mencakup rasa kesadaran baik sebagai kesadaran diri dan kesadaran kolektif. Saya juga akan membahas pengertian istilah yang lebih meresahkan, yaitu kesadaran dominasi oleh gadget. Untuk mencapai titik itu, ini akan sangat membantu untuk melihat apa yang dapat kita pelajari dari teori-teori sebelumnya tentang teknologi dan kesadaran yang ditambah. 3 pendekatan paling terkenal yang saya sentuh adalah single trace, contoh pertama, dan teori istilah latar belakang yang membantu kita berpikir tentang kesadaran gadget adalah teori. Cable telah menemukan gagasan single trace yang merupakan momen puncak dari pembangunan pemikiran dan keberadaan biologis dengan teknologi kita, penggabungan dan memiliki konsekuensi yang mengejutkan dalam pemikiran Kurzweil, di mana manusia kehilangan maknanya saat kita melampaui alam ekstensi lain, mengatasi keterbatasan mendalam dan evolusi biologis. Hal ini didukung oleh asumsi bahwa salah satu metode karakteristik otak organisasi juga dapat secara elektif disimulasikan dengan menggunakan komputasi, konvensi, dan kekuatan yang cukup. Dengan demikian, ini adalah visi teknologi kecerdasan buatan yang menganggap komputer sebagai analog dengan pengganti otak manusia. Yang kelima, tindakan gadget. Kesadaran gadget sangat berkaitan dengan pembentukan kesadaran kolektif dan kebersamaan, bermasuk dan bertujuannya. Hal ini mirip dengan apa yang saya sebut dengan kesadaran kelas gadget sebelumnya.
yang merupakan langkah dari luar proses kemauan, berkehendak dan pemikiran kolektif dan melibatkan kebutuhan dan akan definisi dari kolektif. Kesadaran ini dan kelompok kelas dengan gagasan tentang kepentingan motif politik. Dengan demikian, ide tindakan gadget mengarah pada pertanyaan siapa kita, atau bahkan lebih mengarah pertanyaan ini merupakan perkembangan lebih lanjut pernyataan yang diilustrasi di seluruh buku, yaitu bagaimana atau dapatkah kita berpikir bersama dengan tingkat kecerdasan kolektif yang memadai untuk menjadikan kita sebagai entitas aktif yang argumentasi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Di era media sosial, kita berpikir, memutuskan dan bertindak secara sosial. Kita berpikir, memutuskan dan bertindak secara kolektif, dan bagaimana kolektif ini diterjemahkan ke dalam tindakan. Sekian penjelasan saya limpahkan. Terima kasih.